Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Sum Sekti Song, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat semua? Selamat ketemu lagi dalam pembahasan matematika bersama Edumat 13 Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam fungsi pada pembelajaran matematika kelas 10. Ada beberapa macam fungsi yang kita ketahui bersama. Secara garis besar, fungsi terdiri dari fungsi aljabar dan fungsi transenden. Apa itu fungsi aljabar? Fungsi aljabar adalah suatu fungsi yang mengandung bentuk aljabar, sedangkan fungsi yang tidak mengandung bentuk aljabar dinamakan fungsi transenden. Contoh, pada bentuk fungsi aljabar adalah fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi polinom, dan fungsi modulus dan sebagainya. Sedangkan untuk fungsi transenden adalah contohnya yaitu fungsi eksponen, fungsi logaritma, trigonometri, dan sebagainya. Di sini ada dua jenis fungsi yang kita ketahui macamnya, ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Khusus untuk ini kita akan membahas fungsi aljabar. Macam-macam fungsi, yang pertama yaitu dalam fungsi aljabar yaitu fungsi konstan. Apa sih fungsi konstan? Fungsi konstan adalah suatu fungsi yang mempunyai nilai tetap. Di sini ada fungsi identitas, ada fungsi modulus, dan ada fungsi linear, dan ada fungsi kuadrat. Yang kita akan bahas 5 ini pada kelas 10. Apa sih fungsi konstan? Fungsi konstan adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan k, di mana k ada berbentuk adalah suatu skalar atau besaran yang nilainya tetap atau tidak berubah atau konstan, dan berapapun nilai x yang disubstitusi maka nilainya selalu sama dengan konstan yaitu k itu sendiri. Dan grafik dari fungsi ini berupa garis mendatar atau sejajar. Biasanya bentuknya itu berapapun nilai x maka y-nya itu tetap, dan biasanya bentuk sebuah garis lurus. Misal fx sama dengan 4, maka suatu fungsi fx sama dengan 4 seperti ini. Misal, jadi ingat fungsi adalah y. Di sini saya tulis y sama dengan fungsi x. Jadi konsepnya adalah ini, dan ini tidak berubah. Jadi jika ada fungsi fx sama dengan k, maka k itu adalah y nya, seperti itu. Jadi ini sama dengan k, seperti itu. Coba kita lihat di gambar. Jadi berapapun nilainya pada fx maka y nya itu tetap. Jadi jika ininya f nya 1 maka y nya adalah 4. Berapapun nilainya, karena ini tidak ada x ya, maka nilainya selalu 4, seperti itu.
Saya ganti warnanya menjadi warna biru. Jadi jika F nya 2, maka ininya juga 4 dan seterusnya, 1, 2, 3, 0 dan sebagainya. Jika ini F nya adalah -1, maka ininya tetap 4 ya. Perhatikan gambar berikut. Ingat konsepnya adalah Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx. Jadi berapapun nilainya, lihat di sini ada ketika ininya F nya 1, maka di sini ada 4, terus ada di sini ada 4, terus di sini juga ya, seperti itu. Di sini ada 3, di sini ketika Fx 4 sama dengan ini juga sama dengan 4, seperti itu. Jadi fungsi konstan adalah suatu fungsi yang nilainya selalu tetap, atau y-nya itu berbentuk garis lurus seperti ini. Lanjut, yang kedua adalah fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas? Fungsi identitas adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri. Jadi fungsi ini dia akan memetakan dirinya sendiri untuk setiap anggotanya. Jadi secara umum fungsi identitas ditulis sebagai Fx sama dengan x itu sendiri, dan berapapun nilai x maka y-nya sama dengan x. Jadi ingat konsepnya tadi, jika ada di sini ada y sama dengan Fx. Ini yang harus kalian ingat. Berapapun nilainya maka ini adalah sama, dan grafik fungsi dari identitas adalah grafik yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Jadi Fx sama dengan x itu sendiri. Contoh misal Fx 1 maka y nya 1, jika Fx 2 y nya 2. Jadi ketika ini y sama dengan Fx sama dengan x, maka ini adalah nilainya y itu sendiri. Ini sama dengan y, ini sama dengan y2, ini y1, y2 dan seterusnya. Jadi jika digambar seperti ini. Jadi jika ada x-nya 1, lihat di sini. Saya tulis pakai warna merah saja untuk membedakan. Oke, di sini lihat. Di sini jika ini adalah Cartesius, di mana di sini adalah x, kemudian di sini ini di sini adalah x, kemudian di sini adalah y, di sini ada titik 1. Lihat di sini, jika f nya 2, x nya 2, maka y nya adalah 2. Jika x nya 2, maka y nya 2. Jika 3 maka 3, di sini juga sama. Jika x nya -1, ini -1, maka y nya 1. Jadi jika f x nya -1, maka sama dengan 1, sama dengan y, seperti itu. Jadi kalau ditarik garis kurang lebih seperti ini. Ini 1, 2, 3, di sini ada -1. Kita tarik aja garis lurus seperti ini. Nah, itu adalah garisnya. Jadi 45 derajat terhadap sumbu x. Jadi seperti ini. Ini membentuk 45 derajat. Lanjut. Yang ketiga adalah fungsi modulus atau fungsi mutlak.
Jadi fungsi modulus adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan real dan nilai mutlak bilangan itu sendiri. Secara umum, fungsi modulus tersebut bisa ditulis sebagai seperti ini. Fungsi X di mana sama dengan harga mutlak itu sendiri. Seperti itu. Jadi bisa digambarkannya kurang lebih seperti itu. Jadi fx sama dengan mutlak dari x. Ingat konsepnya mutlak, jika ada tanda mutlak di mana jadi jika ada tanda mutlak seperti ini, jika ada f x dengan tanda mutlak x, maka di sini adalah untuk mencarinya ada dua kemungkinan. Yang pertama fx nya di sini ada min x untuk jadi mencari HP-nya, dan di sini juga ada x seperti itu. Jadi ada dua yang kita dapat. Jika ada fx di mana x-nya adalah min 3, maka dia min di ketemu mutlak minus 3, maka hasilnya adalah 3 min kali min sama dengan positif, dan ini hasilnya 3. Sama 2 juga, minus 2 ketika sama dengan mutlak, maka di sini dikasih tanda minusnya seperti itu. Jadi di sini lihat, di sini ada tanda negatif mutlak. Jika 2, maka dia langsung 2 itu sendiri, bilangannya itu sendiri. Jika 3, maka 3 itu sendiri. Jadi ketika digambarkan bentuknya seperti ini minus 3, ini minus 3, kita lihat di sini juga 3. Ketika dia minus 3, di sini ada 3. Ketika dia minus 2, maka hasilnya adalah positif 2. Jika minus 1, maka ini juga minus 1. Ketika 0, maka dia 0. Kemudian jika ininya 1, maka y-nya juga 1. Ketika 2, ini juga 2. Jadi bentuknya seperti V ya untuk fungsi modulus seperti ini. Jadi tergantung, ingat, tergantung ininya ya, x ini berapa. Jika ini bentuknya x kuadrat, maka akan berbentuk beda lagi. Yang jelas biasanya ketika ini mutlak, berapapun nilai mutlaknya yang ada di belakangnya, maka dia tinggal ditandakan saja. Bentuknya seperti ini. Nanti tinggal tergantung bentuk soalnya ya, bisa ini minus 2x dan sebagainya. Nanti bentuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuk gambarnya. Jadi dia selalu berada di nilai positif semua untuk y-nya. Lanjut. Yang keempat, ada fungsi linear. Sama seperti persamaan linear, sama seperti fungsi sebelumnya, hanya saja ketika fungsi linear itu ada konstantanya. Jadi ada x, ada y-nya, di mana x itu berpangkat 1. Jadi di sini fungsi linear adalah fungsi yang berbentuk fx, di mana ax plus b sama dengan y, seperti itu. Jadi fungsi yang memetakan dari himpunan a ke b, di mana ax sama dengan b, ax plus b sama dengan y. Ingat konsepnya tetap sama. Di sini adalah y-nya sama dengan ini
fungsi itu sendiri. Jadi jika ada bentuk seperti ini, biasanya bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Kemudian contohnya, jika ada fx sama dengan min 2x plus 6, maka y sama dengan fx min 2x plus 6 sama dengan fx-nya. Jadi ingat di sini adalah syarat utamanya ketika fungsi linear adalah a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika a-nya 0, jika ini a-nya 0, maka dia akan membentuk b-nya saja, maka dia akan terjadi fungsi konstan jika hanya b-nya saja. Ini ketika di sini, maka untuk menentukannya adalah kita cari titik potong dia saat dia ada di sumbu y atau sumbu x, seperti itu. Jika dianggap saja cari titik pada saat dia ada di titik 0, intinya seperti itu. Jika x-nya 0, jika x-nya 0 di sini, jika x-nya 0, maka y-nya berapa sih gitu. Untuk membuat fungsi linear dan membuat grafiknya ini, cari titik pada saat dia 0 di sumbu x dan cari titik pada saat dia 0 di sumbu y, seperti itu. Jika ini x-nya 0, maka nilai y-nya berapa sih? Masukin aja langsung ke persamaan yang ada di sini. Seperti itu. Untuk mendapat nilai y, maka kalian masukkan ke sini x0, dimana 2 minus 2 kali 0 sama dengan 6, maka x-nya adalah 6. Kemudian jika y-nya 0, di sini saya tulis 0,6. Ini saya kasih dalam kurung untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah titik. Ada x, ada y-nya. Kemudian di sini jika y-nya 0, maka jika y-nya 0 sama dengan 2 minus 2x plus 6. Kemudian ini 2x pindah ke kiri menjadi 2x sama dengan 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2. Jadi x-nya adalah, kita lihat di sini, x-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat x sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian saya lebih suka warnanya karena terlalu kurang, saya gunakan warna hijau saja kali. Oke, lebih jelas sedikit. Kita perhatikan di gambar. Jika ini dengan kata lain, jika lihat di sini ya, di sini ada, kita punya dua titik. Yang pertama anggap saja ini titik A 0,6, ini titik B nya 3,0. Titik A 0,6, lihat A, x nya adalah 0, x nya 0, y nya 6. Anggap saja di sebelah sini ya, di atas sini. Kemudian 3,0, x nya 3, y nya 0. X nya 3, y nya 0, ada di sini dia. Jadi jika digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah gambarnya. Jadi ketika digambarkan, maka dia akan membentuk suatu garis lurus yang menabrak x dan y, seperti itu. Karena ini fungsi linear, hanya mempunyai x derajat 1. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di mana ia mempunyai koefisien x berderajat 2. Jadi
X-nya itu mempunyai ada X kuadrat, ada X, dan ada C. Bisa jadi yang jelas syaratnya satu, A-nya ini, A depan ini, koefisien A-nya ini nggak boleh, koefisien variabel yang X kuadrat ini nggak boleh sama dengan 0. Itu syaratnya. Kemudian buat sebuah garis grafik kuadrat biasanya berbentuk parabola seperti ini. Ya, ini contoh parabolanya. Biasanya kalau dia tergantung tanda juga ya biasanya. Biasanya kalau dia mempunyai koefisien A-nya itu lebih dari 0, jika nilai A-nya ini lebih dari 0, jika A lebih dari 0, biasanya itu gambarnya D itu bentuknya seperti ini. Namun sebaliknya jika A kurang dari 0, maka dia tandanya arahnya ke bawah, melengkungnya ke bawah seperti itu. Jadi tinggal lihat bentuknya saja, nanti ketika ingat konsepnya, jika A lebih besar dari 0 maka dia melengkungnya ke atas, ngadepnya U. Jika A nya kurang dari 0 dia akan menghadap ke bawah titik maksimumnya, terbuka ke arah bawah. Dan bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Contoh misal, saya mempunyai sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kemudian caranya yang pertama, cari titik potong dengan sumbu x pada saat y sama dengan 0. Jadi kita cari dulu nih titik potong sumbu X pada saat Y-nya 0. Jadi ketika ada garis, maka di garis, ketika ada garis maka kita cari pada saat Y-nya 0, pada saat dia Y-nya 0, X-nya berapa sih gitu, X-nya ada di garis mana sih gitu. Yang pertama, pada saat dia itu dengan cara memfaktorkan. Caranya itu yang pertama dengan memfaktorkan fungsi ini. Jadi anggap ini fungsinya y sama dengan 0. Ingat konsepnya adalah y sama dengan f x. Jika y-nya 0, maka di sini jika y-nya 0, maka ini langsung 0 sama dengan x kuadrat min 2x sama dengan 3. Kemudian minus 3. Kemudian ini kita faktorkan, kita dapat x minus 3 plus x plus 1. Jadi ini kita faktorkan persamaan ini jadi x min 3 dan x plus 1. Setelah itu kita dapat x sama dengan 3 dan di sini x sama dengan minus 1. Jadi pada saat titik y-nya 0, dia dapat x-nya itu 3 dan y dan x minus 1. Jadi ada dua titik pada garis y ini yang bersinggungan. Kemudian yang kedua, ini titiknya 3,0 dan 0,1. Yang cara keduanya adalah cari titik potong y pada saat x sama dengan 0. Jadi ini kita cari titik potong y-nya pada saat x-nya 0. Pada saat x-nya 0, y-nya itu ada di mana sih gitu. Kita masukin lagi ke sini aja langsung. Jika x-nya 0, maka y-nya sama dengan, jika fx-nya 0, kita masukin 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0 diambil 3. Jadi kita dapat y sama dengan minus 3. Jadi 0,3 kita dapat 1, 2, 3 titik. Ini titik pertama, ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Kemudian yang ketiga adalah caranya cari titik puncak atau titik
maksimumnya ada di mana sih gitu. Titik maksimum akan didapat pada saat atau titik balik, atau bisa disebut dengan titik stasioner. Ada beberapa buku yang bilang itu titik stasioner, ada yang bilang titik balik, ada yang bilang titik puncak. Jadi apapun kata-katanya, dia itu sama aja intinya seperti itu. Bisa jadi ini titik stasioner, garis miring stasioner, atau titik balik, balik seperti itu. Ada di beberapa buku yang menggunakan untuk Erlangga, dia ada titik balik dan stasioner, dia masih menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian cara mendapatkannya yaitu dengan cara rumus determinan. Masih ingat? Oke, jadi ini XP, X puncak dan Y puncak, saya tulisnya seperti ini, sama dengan min B untuk mencari XP, X puncak min B per 2A, dan untuk nyarinya adalah determinan dibagi minus 4A. Jadi kita dapat dari B X P nya titik puncak X nya ada di min B bagi 2A. Jadi kita yang Y nya kita gunakan determinan, rumus determinan. Jadi kita dapat, ingat rumus determinan adalah B kuadrat min 4AC. XP atau titik puncak ini, jadi titik puncaknya adalah min B. Lihat dari sini, ini A nya 1, ini B nya. Di sini kita dapat A sama dengan 1, B nya minus 2, B minus 2, dan C nya adalah minus 3. C nya adalah minus 3. Jadi kita dapat dari persamaan ini, lihat dari soalnya yang ini, kita lihat X kuadrat min 2 X min 3. Jadi kita dapat B nya adalah min 2, min ketemu min jadi positif 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat X puncaknya adalah 1. Saya menggunakan cara yang berbeda untuk mencari titik Y, tidak menggunakan determinan, tapi saya menggunakan, kita substitusin aja langsung nih, ini X nya 1, masukin langsung ke persamaan ini yang atas ini untuk mencari titik puncak Y nya. Jadi 1 kuadrat, lihat di sini, ini masukin ke sini aja, sama aja. Jadi X nya, pada saat X nya 1 di titik puncak itu, maka dia dapat Y puncaknya juga. Jadi Fx dalam kurung 1 sama dengan 1 kuadrat diambil 2 kali 1 kuadrat diambil 3, maka didapat 1 min 2 min 3, maka didapat berapa? Ya, minus 4. Jadi Y puncaknya sama dengan minus 4. Jadi kita dapat titiknya adalah 1, minus 4. 1, minus 4 titiknya. Nah, ketika digambarkan dalam diagram kartesius, lihat di sini, ini kita taruh titiknya 3,0. Pada saat 3,0, ini X, ini adalah X, ini adalah Y, ini 3,0 ada di sini, terus titik min 1,0, ini sekalian aja langsung, ini udah saya garis ya tadi. Jadi
Ini 0,3. Lihat di sini 0. Nih titik ketiganya 0,3. Di sini ada 0,3. Terus di sini ada titik puncaknya adalah 1, -4. 1, -4 anggap saja ada di sini ya. Seperti itu. Dan di sini kita udah dapat 1 titik, 4 titik. Gimana agar lebih idealnya kita cari titik bantu atau titik lain dengan menguji coba. Jadi kita uji coba saja ngasal angkanya, terserah. Misal di titik saya mau menguji coba ini titik 2, jika x nya 2, masukin ke sini x nya 2, maka 2 kuadrat sama dengan 2 diambil 2 kali 2 sama dengan -4. Kemudian 4 diambil 4, 0 diambil 3, maka dapat y nya sama dengan 3. Jadi titik yang kepotongnya adalah pada saat dia 2, ini -3. 2 -3 ada di mana? Ada di bawah sini. Terus pada saat x yang -2, nah kita lihat di sini -2 nih, lihat pada saat dia di garis ini, dia titik potongnya di mana sih? Di sini. Ini ada di angka kurang lebih di angka 4 atau 5 ya. Kita masukin aja -2 kuadrat, -2 dikuadratin sama dengan 4 dikali 2 min 2 sama dengan jadi positif 4. 8 diambil 3 sama dengan 5. Jadi titik potongnya ada di titik 5 ini. Terus kita sudah dapat titiknya ya, kurang lebih seperti inilah. Tinggal biasanya ada arah panahnya ke atas, atau ini panahnya terus bisa terus ke atas sana. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk macam-macam fungsi dan fungsi kuadrat. Jadi ada 5 fungsi yang harus kita ketahui bersama. Ada fungsi, nanti kita akan pelajari juga fungsi rasional, ada fungsi kuadrat dan sebagainya. Jadi mungkin dari saya itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.